Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ibu-ibunya kurang semangat. Saya yakin banyak yang lagi puasa Syawal. Saya akan ulangi satu kali lagi dan kita doakan ibu-ibu yang paling besar suaranya menjawab, insya Allah tidak selingkuh suaminya. Saya ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata selesai lebaran masih banyak yang galau. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Assalatu wassalamu ala rasulina al-karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat beserta Ibu dan beserta rombongan. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju bersama Ibu, Bapak-bapak, ibu-ibu, para pejabat, para eselon yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kami, tidak kami sebutkan satu persatu. Teman-teman KUA dan para JPU yang insya Allah sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut rasanya kita kembali memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini setelah kita sama-sama berlibur. Kita kembali berkumpul di tempat ini, dan hari ini saya diberikan amanah untuk mengisi hikmah halal bihalal. Tetapi bagi saya, berada di tempat ini tak ubahnya seperti audisi, dikelilingi oleh orang-orang hebat, para dewan juri yang hebat. Yang saya khawatir setelah selesai saya ceramah, saya terkena eliminasi. Salawat salam kita kirimkan atas junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat dengan keberadaan kita sebagai umatnya. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah mengungkapkan kegalauannya. Dia curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa pernah memohon kepada Allah, walaupun Nabi Musa tahu bahwa apa yang dia minta tidak akan mungkin dikabulkan oleh Allah. Nabi Musa pernah minta, ya Allah, sekiranya Engkau bisa berikan kesempatan kepada saya untuk menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini Allah mentakdirkan kita menjadi umatnya Rasulullah, maka patut rasanya kita bersyukur karena kita tidak pernah minta sebelumnya. Namun alangkah rugi dan celakanya kita ketika kesempatan itu telah diberikan oleh Allah, tetapi kita tidak bisa meraih kesempurnaan itu, meraih kemuliaan dunia dan akhirat dengan keberadaan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ingin berangkat dari sebuah kisah seorang ahli ibadah yang bernama Abu Ibnu Hisham. Beliau ini adalah ahli ibadah yang setiap malam dihabiskan waktunya untuk salat sunat, salat tahajud. Siang hari dihabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Semua ibadah-ibadah sunat dilakukan dengan sempurna dan dengan baik. Sehingga pernah terjadi suatu waktu ketika Abu bin Hisham ini menuju ke sebuah sumur untuk ambil air wudhu di tengah malam. Dia akan melaksanakan salat sunat tahajud. Tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah sosok makhluk yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ada seseorang yang belum pernah dia temui sebelumnya. Lalu Abu bin Hisham bertanya, siapa Anda? Kenapa Anda ada di sini? Lalu orang itu mengatakan bahwa saya adalah malaikat utusan Allah turun ke bumi ini. Lalu Abu bin Hisham ini kembali bertanya, untuk apa Anda datang ke sini? Bahwa saya diutus oleh Allah untuk mencatat orang-orang yang mencintai Allah, para pencinta-pencinta Allah. Lalu kembali Abu bin Hisham bertanya, lalu buku apa itu yang ada di tanganmu? Bahwa inilah nama-nama orang yang mencintai Allah. Lalu penasaran, berbunga-bunga hatinya Abu bin Hisham.
Saya yakin dan percaya ada namaku di situ. Sama Tommy kalau menjelang mutasi, nah ada catatannya di situ. Ada orang berbunga-bunga hatinya, ada yang berdebar-debar hatinya. Apakah saya ada di situ atau saya tidak ada di situ? Lalu Abu bin Hisham membuka buku itu, dicari namanya. Malaikat itu membuka buku itu, ternyata namanya Abu bin Hisham tidak ada. Maka kembali Abu bin Hisham bertanya, tidak, cuma cari lagi satu kali, jangan sampai salah baca Ki. Saya yakin dan percaya ada namaku di situ. Dibuka lagi satu kali lagi, ternyata namanya lagi-lagi tidak ada namanya di situ. Lalu tersyukurlah Abu bin Hisham, sujud. Dia mengatakan, alangkah rugi dan celakanya saya selama ini. Siang malam saya beribadah, ternyata nama saya tidak ada di daftar nama-nama orang yang mencintai Allah. Lalu kembali bertanya kepada malaikat itu, ada apa gerangan? Kenapa nama saya tidak ada di situ? Lalu malaikat mengatakan, betul, saya tahu engkau adalah ahli ibadah, tetapi Allah mencegah tangan saya mencatat nama Anda. Karena kenapa? Di samping kiri kanan Anda banyak orang, ada orang sakit, ada orang kelaparan. Mungkin mereka adalah keluargamu, mungkin mereka saudaramu, mungkin mereka orang tuamu. Tetapi engkau tidak pernah peduli kepada mereka, karena kamu hanya sibuk dirimu sendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ternyata kesempurnaan ibadah kita kepada Allah tidak bisa sempurna ketika kita tidak menjalankan kewajiban kita kepada sesama manusia. Dalam agama kita, ternyata kewajiban kita kepada Allah boleh diganti dengan alasan tertentu, dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Orang yang sudah tua renta, ketika tidak mampu berpuasa, maka diperbolehkan mengganti puasanya dengan cara berbuat baik kepada sesama manusia. Dengan cara apa? Membayar fidyah. Dalam ritual-ritual tertentu pada saat kita melaksanakan ibadah haji misalnya, ada ritual-ritual kepada Allah, boleh diganti dengan cara membayar dam. Tetapi kewajiban kepada sesama manusia ternyata tidak bisa kita gugurkan dengan cara berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kau, kata Allah, siapa orang yang mendustakan agama? Ternyata orang yang mendustakan agama bukan orang yang tidak puasa, bukan orang yang tidak salat, bukan orang yang tidak haji, tetapi orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak punya kepedulian terhadap sesama manusia. Bapak Ibu yang saya muliakan, barangkali inilah sebabnya kenapa fenomena mudik ini luar biasa terjadi di Indonesia menjelang Lebaran. Di samping ada juga fenomena yang lain. Di akhir-akhir Ramadan, kita dengar penceramah mengatakan semakin tinggi bonus pahala yang akan diberikan oleh Allah. Tetapi terkadang keramaian bergeser ke tempat-tempat perbelanjaan. Jadi ternyata diskon pahala dikalahkan oleh diskon perbelanjaan. Makanya tidak heran kalau terkadang kita ini THR kita lebih banyak zakat malnya daripada zakat malnya. Fenomena pulang kampung mudik, untuk apa kita mudik? Seperti disampaikan oleh orang tua kita dari Pak Kakandil, takliful qulub, mungkin selama ini kita sibuk, kita kembali merajut, membangun ukhuwah dengan saudara-saudara kita, dengan orang tua kita. Bahkan ada acara-acara buka puasa bersama dirangkaikan dengan reuni. Ada yang halal lebih halal dirangkaikan dengan reuni. Walaupun hati-hati juga, karena biasanya selesai Lebaran, biasanya menjelang Ramadan, yang ramai kantor KUA datang mendaftar menikah. Tapi selesai Lebaran, selesai reuni, biasanya yang ramai kantor pengadilan mendaftarkan kasus perceraian. Makanya hati-hati yang masih muda, selesai reuni hati-hati, karena banyak masalah setelah reuni. Karena ini sekarang dengan adanya HP, ada grup reuni, terkadang banyak CLBK, cinta lama yang belum kelar. Ini banyak kejadian seperti itu, hati-hati. Sehingga pernah saya alami, Pak, mohon maaf, pernah ada yang datang di kantor ibu-ibu muda. Saya kira ini ibu-ibu muda mau daftar pernikahan setelah Lebaran. Saya tanya, ibu kenapa Ki? Ternyata dia minta petunjuk bagaimana caranya ke pengadilan agama. Bilang, ibu kenapa Ki mau ke pengadilan agama? Nah saya ini mau ke tambah dekan berani Kak. Kenapa kita mau ke perceraian? Saya bilang, tidak tahan maka dengan tingkahnya suamiku Pak. Selama dari diklat, selama dari reuni, memang berubah sikapnya. Susah ditebak keinginannya. Biasa dia kalau ditanya marah-marah, tapi kalau dia lagi pegang HP pojok-pojok ketawa-ketawa sendiri. Jadi hati-hati.
Kalau sudah mulai ada gejala-gejala itu di HP, di pojok-pojok ketawa sendiri, tetapi diletakkan HP-nya selalu ada password, masuk kamar mandi di bawah HP-nya, hati-hati. Bisa-bisa sudah masuk Portugal. Bisa jadi sudah masuk kelompok Portugal. Apa itu Portugal? Persatuan orang-orang tua gatal. Ada cerita begini. Ada seorang istri begitu bahagia melihat suaminya tengah malam tiba-tiba bercahaya mukanya dalam selimut. Dia bilang, subhanallah, naturuni Lailatul Qadar suamiku. Karena dia penasaran, istrinya pelan-pelan ditarik, dibuka selimutnya suaminya. Ternyata suaminya video call dalam selimut. Jadi hati-hati kalau bercahaya mukanya suami tak dalam selimut, belum tentu Lailatul Qadar, bisa jadi dia sedang lagi video call. Ada juga cerita begini, di HP-nya ditulis di situ komandan. Setiap komandan menelpon, cepat diangkat dan lari ambil posisi. Lama kelamaan istrinya penasaran juga, Pak, siapa itu komandan deh? Nah kalau komandan menelpon cepat sekali kita angkat. Bilang, ibu, itu yang namanya komandan, bos di kantor. Karena bos saya di kantor itu komandan, jangan lalu kok angkat teleponnya kalau menelponi. Salah bicara kok dipecah kak, dimutasi kak. Karena istrinya adalah istri yang taat kepada suaminya, setiap menelpon komandan tidak mau angkat. Sehingga pernah terjadi suatu hari, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Sepandai-pandainya manusia menipu, Allah lebih pandai membongkar penipuannya. Tiba-tiba mencerai. Akhirnya keluar masuk kamar mandi. Karena dia kasih jalan air kerannya, tidak kedengaran kalau HP-nya di luar bunyi. Istrinya sementara bikin kopi. Ternyata yang menelpon bolak-balik menelpon adalah komandan. Istrinya berpikir, kalau kuangka ini salah bicara kak, dipecat suamiku. Tapi kalau tidak kuangka ini dipecat juga suamiku. Kenapa? Karena berkali-kali nih komandan menelpon. Akhirnya pelan-pelan istrinya nak angkat. Gemetar tangannya, dia angkat teleponnya komandan. Begitu dia angkat, ternyata suaranya, halo sayang, lagi di mana? Nah bilang istrinya, ternyata ini komandannya suamiku. Tapi istrinya orang sabar, tidak langsung mengamuk. Dia hanya pelan-pelan diambil itu HP, dicelupkan di kopi yang sementara dia bikin. Begitu kalau suami dari kamar mandi melapor, Pak, tadi menelpon komandan. Di mana nih? Kuangkai. Di mana pada komandan? Sudah suruh minum kopi, kasih masuk dan dicelupkan dalam kopi. Jadi hati-hati, jangan sampai di HP-nya tertulis Aminah, ternyata Amin di situ. Bapak Ibu yang saya muliakan, Rasulullah pernah berdoa begini, ya Allah, umatku adalah umat yang terakhir. Umatku adalah umat yang singkat umurnya hidup di dunia ini. Dan umatku adalah umat yang lemah menahan godaan hawa nafsunya. Maka janganlah engkau mengazab umatku ketika dia melakukan perbuatan dosa, tetapi berikan kesempatan bertaubat. Makanya kita beda ki umat-umat terdahulu. Coba baca ki umatnya Nabi Musa. Walaqad alimtum alladzina taramikum bisabati faqulna lahum kunu qiradatan hasin. Itu umatnya Nabi Musa, kalau tidak pergi beribadah pada hari Sabtu langsung dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina. Tetapi ini tidak terjadi kepada umatnya Rasulullah. Kita bisa bayangkan Pak Ibu, kalau ini terjadi kepada umatnya Rasulullah, setiap hari Jumat kalau ada orang tidak pergi salat Jumat dikutuk menjadi monyet, saya yakin dan percaya banyak monyet duduk di mobil-mobil mewah. Banyak monyet gentayangan di pasar. Bahkan mungkin banyak monyet di kantor Kementerian Agama kabupaten. Tapi umatnya Rasulullah tidak seperti itu, diberikan kesempatan bertaubat. Tetapi Allah mengatakan, Muhammad, saya terima permintaanmu, tetapi ada 3 dosa yang ketika dilakukan umatmu tetap saya akan azab dunia dan akhirat. Jadi kena azabnya dunia dan kena azabnya di akhirat. Yang mana itu? Yang pertama, dosanya qati'ur rahim. Dosanya orang yang memutuskan tali silaturahmi. Makanya inilah sebabnya kenapa Kementerian Agama berdasar melakukan halal bihalal. Ini halal bihalal ini Pak, murni tradisi Indonesia. Jadi walaupun kelihatannya bahasa Arab, kalau kita mau cari maknanya dalam pendekatan kaidah bahasa Arab pusing ki. Karena ini bahasa Arab palsu ini, halal bihalal. Orang yang putus tali silaturahminya pasti kehidupannya sempit. Mau masuk di ruangan A, ada bom beko di situ. Mau masuk di ruangan B, ada lagi bom beko di situ. Mau lihat belakang ada bom beko, hanya sempit dunianya.
Akhirnya stres, cepat mati. Makanya Rasul mengatakan orang yang rajin silaturahmi itu dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Kenapa? Karena orang yang tidak ada bombenya itu tidak stres. Di mana-mana banyak temannya. Makanya tidak boleh kita baku bombe-bombe, pendek umur tak, kurang rezeki tak. Yang kedua kata Nabi, kata Allah, saya akan azab dunia dan akhirat umatmu yang berdosa kepada kedua orang tuanya. Makanya alhamdulillah kemarin kita pulang kampung adalah kesempatan kita untuk bermaaf-maafan dengan orang tua kita. Apalagi seorang ibu, ketika Rasulullah ditanya, man akramun nas, siapa orang yang paling berhak saya berhormati? Rasulullah mengatakan ibumu. Summa man, siapa lagi? Ibumu. Summa man umuka. 3:1, 3 ibu, 1 bapak. Ini jangan dimaknai bahwa kalau begitu 3 ibu 1 bapak. Ya. Walaupun dalam agama boleh, mohon maaf. Biasa kita mengatakan sunnah Nabi menikah lebih dari 1, mohon maaf. Itu bukan sunnah Nabi, Pak. Mari kita buktikan dengan sejarah. Rasulullah istri pertamanya tidak pernah dia madu. Bahkan Rasul sempat menduda kurang lebih 4,5 tahun baru menikah lagi setelah meninggal Khadijah. Jadi jangan coba-coba katakan bahwa menikah lebih dari 1 itu sunnah Nabi. Kalau mau bilang sunnah Nabi, cari yang seperti yang terjadi pada zaman Nabi. Itu Rasulullah menikah lebih dari 1 ketika ada seorang ibu, seorang gadis cantik yang baru berusia 78 tahun. Datang melapor, ya Rasulullah, bagaimana kehidupan saya ini? Dia bilang, kenapa ibu? Dia bilang, tidak ada suamiku. Ada anak tak? Tidak ada. Siapa cari kaki uang? Tidak ada. Terus kenapa? Makanya saya datang kepada Rasulullah, siapa tahu ada petunjuk. Nabi bilang, Nabi tunggu dulu sebentar, saya panggil dulu sahabat. Diundang semua sahabat datang. Setelah sahabat berkumpul, Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang mau masuk surga? Semua yang hadir angkat tangan tinggi-tinggi. Oh, surga ini. Dia bilang, Nabi begini, karena kalian saya lihat semua mau masuk surga, saya tawarkan ini ada seorang ibu, seorang gadis berusia 78 tahun, tidak ada yang rawat kasihan. Kalau mau masuk surga, rawat ini ibu. Nabi bilang, sahabat ya surga ya, tapi deh lebih banyak saranya daripada saronya. Akhirnya apa? Tadi sahabat yang angkat tangan tinggi-tinggi dan sembunyi tangannya ke belakang. Karena sahabat menolak, bukan menolak tadi surganya, tetapi saranya lebih banyak saronya. Nah pikir sahabat kalau ini dibonceng ke pasar, kalau tikungan jatuh sendiri. Ini jadi kerja antar ke puskesmas ke rumah sakit ya. Ini pekerjaan baru. Akhirnya bilang Nabi, karena tidak ada yang mau terima, biarkan saya yang pelihara, jadikan saya angkat jadi ketua tim penggerak PKK. Jadi kalau alasannya sunnah Nabi, cari lagi gadis-gadis yang 78 tahun lah ke atas. Itu baru sunnah Nabi. Ya. Kita kembali kepada persoalan orang tua. Kenapa seorang ibu 3 dibanding bapak? Paling tidak ada 3 tugasnya seorang ibu yang tidak akan mampu digantikan oleh seorang bapak, sehebat apapun itu seorang bapak. Yang pertama adalah mengandung. Belum ada bapak-bapak yang bisa mengandung. Kalau menyerupai orang mengandung banyak nih, saya juga sudah mulai mendekati. Saya tidak bisa menceritakan bagaimana sulitnya seorang perempuan ketika mengandung, karena saya juga tidak pernah mengandung. Tapi alhamdulillah Allah mentakdirkan saya menikah, dan kebetulan istri saya juga perempuan. Saya lihat betul bagaimana penderitaan seorang perempuan ketika hamil. Bersyukur Allah memang mendesain tulangnya perempuan itu lentur dibandingkan laki-laki. Makanya jangan heran, perempuan itu dari Mamuju ke Kalukuk bisa dibonceng samping. Laki-laki tidak bisa, Pak. Kalau laki-laki coba-coba bonceng samping dari Mamuju ke Kalukuk, sampai di sana pasti pegal pinggangnya. Dan memang tidak baik, Pak. Atau sekali orang bilang bencong ki. Itu adalah tugas seorang perempuan yang tidak akan mampu kita gantikan. Yang kedua, melahirkan. Di sana juga perempuan melahirkan itu adalah pertarungan antara hidup dan mati. Saya pernah baca di berita online, ada seorang istri melahirkan bayi berat 7,8 kilo dan normal. Begitulah kekuasaan Tuhan yang berbicara. Logika mengatakan tidak mungkin, tetapi Tuhan mentakdirkan itu bisa. Dan yang ketiga, tugas seorang istri yang tidak bisa digantikan oleh seorang suami adalah menyusui. Ya. Kalau dikurangi hurufnya 1 ya banyak yang bisa laki-laki. Tapi kalau menyusui tidak akan ada laki-laki yang mampu melakukan itu. Selalu panjang nih kapan deh. Nanti banyak bicaraku, banyak kesalahanku. Ada sebuah cerita begini. Di akhirat ada ustaz masuk neraka, tukang ngojek masuk surga. Pak, idealnya kan mestinya kan dua-duanya masuk surga.
Ternyata ini ustaznya masuk neraka, tukang ojeknya masuk surga. Dicari apa masalahnya? Ternyata itu ustaz kalau ceramah terlalu lama ya. Karena ceramah terlalu lama orang tidur di belakang. Orang tidur lupa kepada Allah. Artinya gara-gara dia mengantar orang lupa kepada Allah. Akhirnya ustaznya masuk neraka gara-gara dia orang lupa kepada Allah. Dia bilang, kau tukang ojek, kau kenapa kau masuk surga? Ternyata itu tukang ojek pembalap. Siapapun naboce pasti ingat kepada Allah. Takut di belakang, astagfirullah. Semua orang naboce pasti ketakutan ingat kepada Allah. Gara-gara dia orang ingat kepada Allah, tukang ojeknya masuk surga. Sebelum saya masuk neraka, mohon maaf nalain mustanad iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.